Puji Tuhan. Haleluya. Pastikan kita miliknya Tuhan, yang dipilih Tuhan dan berbahagia. Amin. Kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 kita mulai. Sampai dengan ayat yang terakhir. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita berganti-gantian membaca. Nanti sama-sama kita ayat 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Sama-sama kita ayat 51, 1, 2, 3 ya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Katakan amin. Amin. Dan tema di sore hari ini, ibadah Pelprip Siantar Kota, saya ambil dari ayat 47. Pria Pentakosta adalah pengikut Kristus yang sejati. Katakan amin. Amin. Tidak ada kepalsuan. Amin. Kalau kepalsuan itu luntur, nanti. Nanti kan? Iya Pak. Luntur ibarat terang bulan. Kegelapan tidak menguasainya. Ini peristiwa terjadi sebelum saya masuk. Saya perkenalkan dulu diri saya. Saya kemarin di GPD Vision di desanya kami di Gurinda. Tetapi bersyukur juga dipercayakan juga itu jaya. Bahkan nanti ada lagi yang juga pada kepercayaan Tuhan itu luar biasa bagi kita, orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita akan sampingmu dulu. Kamu adalah pengikut Kristus, pria Pentakosta yang sejati. Beritahu kamu. Haleluya. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kelunturan. Tidak ada kelunturan. Minum. Bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahan Tuhan ya, bukan karena keluarga saya dipercayakan. Dipanggil Tuhan sama seperti halnya seperti Nathanael. Ketika keesokan harinya Yesus memanggil murid-muridnya, murid yang pertama di sini Yohanes Pembaptis beserta muridnya. Lihat, itulah yang saya katakan kemudian daripada dia yang mengangkut dosa dunia, dia yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bahkan muridnya yang pertama pun mengikut dia. Rabi bertanya, di manakah rumahmu? Yesus menoleh ke belakang, ayo ikutlah aku.
Siapa itu murid yang pertama? Andreas. Pastikan kita muridnya Tuhan. Haleluya. Murid yang keberapa kita sekarang? Soalnya tercatat di kehidupan. Ketika dia melihat Yohanes melihat Yesus, bahkan dia berkata kepada muridnya pun mengikut dia, "Rabi, di manakah tinggalmu? Ayo, mari ikutlah." Itu Andreas, saudara Simon Petrus, itulah murid yang pertama. Kalau CTA nanti cerdas-cerdas Alkitab yang dapat hadiah mobil, siapa murid pertama? Terus ada jawaban, Andreas. Keesokan harinya dia melihat Filipus ikutlah aku. Filipus pun mengikut dia. Filipus pun mengikut dia. Dia tidak tinggal diam. Sebab kalau sudah berjumpa dengan Yesus ada suatu perubahan yang luar biasa. Amin. Dia membawa yaitu Natanael. Kami telah melihat dia. Bahkan Natanael pun berbicara kepada dia, bertanya, "Mungkinkah datang yang baik dari Nazaret? Ayo, marilah." Kalau sudah berjumpa dengan Yesus, pastikan Filipus dengan saudara sama pasti membawa Tuhan. Kalau terang bercahaya, kamu tinggal di dalam terangnya Tuhan, kamu pasti menjadi muridnya. Kan itu kata Tuhan di Yohanes pasal 8 kan? Dan ini agak serius kita, agak lama ini untuk belajar. Perintah dari Pak Ketua kami tadi sama Pak Irma, Pak Keroa katanya. 1 jam katanya. Akan baik kapal lambat sedikit daripada Pak. Aduh, 2-3 jam. Perubahan yang terjadi yang luar biasa di dalam kehidupan Filipus, dia membawa yaitu Natanael. Bertanya dia, "Mungkinkah yang baik itu datang dari Nazaret?" Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus yang Maha Tahu, dia melihat. Ketika dia datang kepada Yesus, apa katanya di sini? "Lihat seorang Israel," kata Filipus kepadanya, "mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Biar kamu, saya butuh kamu. Inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan dalam hidupnya." Amin. Pastikan yang ada di sini pria Pantekosta adalah pria yang sejati, yang tidak ada kepalsuan. Amin. Kalau palsu berbeda di dalam dengan di luar. Kalau asli sama di luar. dalam luar sama. Sebab kita ditulis oleh bukan pena tinta apa, bukan ditulis di luar batu, tetapi di dalam hati kita oleh Roh Kudus pelayanan yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus yang dapat dibaca orang. Haleluya. Yang tadinya kamu kegelapan, sekarang telah dipanggil kepada terangnya yang menjadi, hiduplah sebagai anak-anak terang, sebagai murid dari Yesus. Tidak ada kepalsuan. Memang jelas dikatakan Tuhan, kalau mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku setiap hari. Kan ini udah syaratnya kan? Ketika dia memulai pelayanannya Yesus, Yohanes pun ditangkap. Dia memilih muridnya. Yesus sendiri tahu siapa yang dipilihnya. Dipilihnya muridnya ada 12 orang memulai pelayanannya di Galilea untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab para nabi, itu Yesaya pasal 8 ayat 23 sama. Bukakan dulu, menggenapi pasal 23, pasal 8 ayat 23 itu. Memulai pelayanan di Galilea, dari sinagog ke sinagog, disertai tanda-tanda mujizat, dan banyak mengikuti dia, ya kan? Banyak mengikuti Yesus. Memulai pelayanannya, Yohanes sudah ditangkap.
Ketika dia memulai pelayanannya banyak di hidup dia, dia pun berkhotbah di Bukit Zaitun di pasal 5 itu, Matius itu. Kriteria pemilik kerajaan surga itu moral, karakter yang tidak ada kepalsuan itu harus menjadi dampak di tengah masyarakat bagi Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan itu, orang yang Israel yang tidak ada kepalsuan itu harus berdampak, harus bisa menjadi terang, harus bisa menjadi garam, berbahagia. Bahkan dikatakan Tuhan, ada ucapan bahagia ketika orang banyak datang kepada dia. Dia berkhotbah di Bukit Zaitun, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Berbahagialah yang membawa damai, berbahagialah yang kenal lembut, yang tadinya kamu kasar, obah sekarang. Supaya kamu menjadi Israel menjadi pengikut Tuhan. Amin. Tadinya kamu tahan di tempat, kan di dalam blok kendama. Ikut Tuhan yang sejati, Tuhan sendiri yang mengetahui. Lihat Israel yang sejati, pengikutku yang sejati, tidak ada kepalsuan. Kalau sejati asli, murni, tidak ada kepalsuan. Mau palsu dulu mereka. Pernah saya cuci baju saya campur warna merah yang berubah jadi kuning. Abu-abu begitu juga luntur, bisa jadi karena tidak asli. Pernah juga itu ini ditanya pas kebetulan dulu ya kegelapannya sebelum murid Tuhan, kegelapan memang. Udah mabuk semuanya. Kebetulan kami naik mobil, orang naik kereta, namanya udah yang bawa mobil, dia disenggol, udah disenggol malah dia udah ditampar, datang ke kebetulan ada apa ini, ditangkap kami ke sana, ditanya kebetulan kawan saya yang bawa kain udah banyak. Sudah berapa gelas kamu minum? Kalau segelas Pak, satu gelas ini kuat. Enam belum itu buat katanya. Jadi warna apa kulit pilihan katanya? Warna putih Pak katanya. Wah, tadi yang kulihat tadi di jalan sana abu-abunya. Iyalah Pak, kalau kena abu jadi abu-abu. Kalau yang sejati berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada rasa. Abu-abu siapa? Kalau kena abu jadi abu-abu katanya. Kalau menjawab, tak kalah jawab. Pastikan pria-pria Pantai Kosta yang ada di Siantar ini yang bergabung apalagi sholat gerasi jangan sholat pilih. Depan ke sana. Tidak ada kepalsuan, murni. Menikung salib, untuk bisa dapat menikung salib kita harus belajar kepada Yesus. Dia taat sampai mati, kuncinya hanya satu, merendahkan diri. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan apa, dia rela merendahkan diri bahkan mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bisa menyinggung saya, menyangkal diri, bukan menyangkal Yesus, yang menyangkal diri, yang terutama Yesus. Mengikut salib, mengikut dia setiap harinya. Orang yang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, Yesus pun tidak tinggal diam, mengajar mereka yang mengikut dia. Ada ucapan bahagia, berbahagialah kamu berbahagia dengan musik. Apa dengan musik kita Pak? Orang yang mengikut Yesus pasti berbahagia. Aku berbahagia, yakin teguh. Oh, Buluman. Pasang papanya. Pengalaman. Kalau nggak ada ini, kau pikir kami tak ada juga Pak.
yang tidak bisa didapat dari siapapun, hanya dapat kita dapatkan di dalam Yesus kalau kita mengikuti Dia. Itu makanya ketika berjumpa dengan Filipus, itulah aku. Mengapa kita mengikuti Dia? Karena Dialah jalan, Dia tahu jalannya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Itu makanya ketika Natanael, Tuhan yang Maha Tahu, seluruh hatinya lihat, engkau adalah Natanael, Israel yang sejati, yang tidak ada kepalsuan dalam hidupmu. Engkau akan melihat lebih lagi, bahkan langit terbuka, malaikat akan naik turun atau turun naik. Kalau kita Israel yang sejati mengikut Tuhan, pastikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib menyertai kita. Bahkan lebih lagi, bahkan kalau kamu tinggal di dalam terangku, dan kalau kamu berbuah banyak, kamu adalah muridku. Kan itu kan? Muridnya kalau berbuah banyak, tinggal di dalam terangnya, kamu adalah muridku, kamu adalah berdampak, dan kamu adalah berbahagia. Kamu harus bisa menjadi garam dan terang di dunia ini. Kalau kita tidak bisa, misi kita sebagai pria Pantekosta tidak bisa mewujudkan menjadi garam dan terang di dunia ini, akan dibuang. Kan itu kata firman Tuhan kan? Dibuang dan Bakar. diinjak. Saya sedikit berbicara tentang garam. Garam itu bisa untuk bumbu, untuk membuat enak, bisa untuk pupuk, dan bisa juga untuk obat. Dan ini juga lambang kesetiaan. Kita buka dulu Imamat 2 ayat 13. Garam itu lambang kesetiaan. Setia sampai akhir, kata Tuhan, pasti mendapat anggota kehidupan. Wah, hidup itu Pak ya. Kasar kan ayat itu kan. Imamat 2 dulu bukakan. Ayat 13. Garam adalah simbol dari kesetiaan. Setiap korban harus disertai garam. Ya, sama-sama kita bacakan 1, 2, 3 ya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Di sini kata Tuhan, garam adalah simbol dari kesetiaan. Setiap korban harus disertai garam. Demikian juga hidup kita yang telah kita dipersembahkan di mesbahnya Tuhan, pengikut Tuhan yang sejati, pria Pantekosta yang sejati, harus disertai dengan kesetiaan kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada istri muda juga. Siapa yang punya istri muda di sini? Kalau setia kamu, pastikan istrimu pasti muda terus. Kalau bukan istrimu, dibuang. Harus setia kepada istri. Jangan istri orang kau lihat. Apalagi main kahak. Itu namanya bukan pria Pantekosta yang sejati. Buang ini. Mata kandang. Harus bisa menjadi garam, berdampak, setia. Ada yang mungkin istrinya di sini? Coba. Pastikan jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib, di darah dengan surga. Oh, kayak mudah bisa ya, sudah. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa, jangan sia-siakan itu. Bukan karena Tuhan kagamu, kata Tuhan, dahulu kamu kegelapan, dipanggil kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Murid yang sejati tidak ada kepalsuan. Nomor memet pamulan anak dekel hamun di bawah. Ini serius. Firman itu yang menunjukkan kita. Ketika berjumpa harus satu perubahan, ditambah yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan itu sendiri. Mungkinkah
ketika dia berjumpa dengan Yesus, engkau adalah Raja, Mesias. Kan kata Natanael, bacakan lupa. Ketika berjumpa Natanael, ketika aku sebelum engkau datang kemari, aku telah melihat kau di bawah pohon ara, kan? Maha tahu juga Yesus. Bacakan ayat berapa? Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Ketika Petrus ditanya, menurutmu siapa aku, katanya, orang berkata ada Yeremia, ada yang ini, ada yang ini. Kalau padok engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. mengenal siapa Tuhan, siapa pribadi kita yang dibiarkan dari dosa. Jangan ada yang main-main. Harus bisa menjadi garam, menjadi enak, mempersembahkan hidup setia sampai akhir. Tidak ada semua, karena di dalam surat Al-Qur'an ada yang ditulis oleh Roh Kudus. Tanggung jawab coba. Banyak lah, situ di mana? Baru ada. Kau paham kok? Hotel lah, hotel. Ini di mana? Ini di mana? Di Jepang ini. Di Lira. Ini aku musik kok. Amada kok kebetulan di hotel mari. Ibu dia punya. Baru mata keluarga. Tangis nama. Songgolnya permata ini dah aman. Langsung berbuat loh. Oh, suruh pihak kendaraan tinggal logo katanya. Tapi tasnya pun dari apa, dari cek nggak dibawa lagi. Dapat datang tak apanya? Yang satu. Foto di depan permata ini hotel TV ini. Musik mau. Pastikan tidak ada dimusnahkan. Beliau katakan di sini. Tetap selesai. Bagaimana kok? Harus menjadi cerminan. Mengikuti Tuhan yang sejati harus berdampak membawa kita juga kepada Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam terang, kata Tuhan, bukakan dulu. Yohanes 8:31. Kebetulan si Yohanes nggak datang di sini. Gimana sih Rai? Nggak biar. Biar masalah transport. Ya, sama-sama ada 1, 2, 3 ya. Pastikan kita yang ada di sini, Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Sebab kita adalah yang dipanggil Tuhan. Sarupan si Filipus ke si Natanael. Si Filipus membuat Natanael, Bapak ini siapa dulu yang membawa Bapak? Dipakai Tuhan. Saya dulu begini dulu sampai tergumul bebenai. Tahun 2000, tahun 98 dipanggil. Oke. Dihajar Elsion. Jalan aspal, Elsion. Tahun 2000, iya. Habis. Tahun 2000 tanya ini guru besar. Pak Ketua Pak Tahan. Dia mendidik saya di sini. Ya. Tahun 2017 tahun yang lalu. Aturan mendidik yang karakter. Karena Tuhan mau menerima kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Jadi kan sudah diponis dokter, sudah tinggal pengukuran, tinggal apa? Iya berulang dia apa? Periksa di tahun 2000 kalau nggak salah dokter Krisman Krisma.
Periksa komputer ini, kontak terus. Ini Pak, nggak bisa lagi katanya. Dipanggil ambulans dari Horas yang sana. Saya nggak tahu lagi. Bunyi ambulans, nyum. Saya udah memang ngiri kalau mati rumahnya di luar. Nggak ada landasan. Pak sampai ke rumah sakit, masuk apa? Itu nggak ada hamba Tuhan datang ke sana. Percaya tahu kepada Yesus. Berdoa langsung bisa puji Tuhan. Berarti Tuhan yang memang di saya. Terus bisa jawab apa? Apa udah bongkar rajin. Kakak rajin. Tomat juga kepaniku. Kumat juga. Tobat kumat. Jangan asal satu dia. Tambah kilo. Aturan 70 kilo jadi 80 kilo. Kira-kira tambah bongkar sore. Bertobatlah udah langsung sembuh. Kalau ikut Tuhan langsung sembuh. Tuhan yang memanggil saya bahwa saya si Nathanael, kebetulan nama saya juga si Natal juga ya. Natal bersama dengan Tuhan tidak ada kelasua. Karena sudah kita berjumpa di batu menjadi ciptaan baru. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, barang siapa minum air yang kuberikan akan timbul mata air, memancar dalam hidupnya dan memancar sampai hidupnya kekal. Tak senang hatiku kalau kamu beritahukan Yesus minum buat keluarga. Tuhan, aku sudah bosan di kota ini, di desa aku, di hutan aku. Memberitahukan siapa harus mengenal Yesus. Termasuk kalau teman dahulu di hari waktu di sana, pernah saya mau di batu di sana diberi kopi, apa belum di sini. Ketika minum mereka yang berdebat, ditanya sama saya. Ketika sampai ke jalan ini sama saya, hanya Yesus juru selamat, di luar Yesus binasa semua. Akhirnya kamu Jakob tahu berkumandang apa semuanya, digas, dua semuanya bilangkan. Hanya di dalam Yesus. Kata satu kau menghina kami ya Islamnya katanya. Kau tak sama satu apapun satu jilbab itu tidak akan apa. Jalan aku ke simpang koperasi ini, tidak sampai 2 menit. Ini keretanya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Nama menggapi, sangka berharga. Apa? Di Batu Tapioka. Pas kebetulan saya di sana, pas depan Profesor Okuna, kalau saya besar saya masih amat sudah tambah kilo. Kemudian sudah pecah bola. Kau diberitahukan jalan keselamatan sama kau, toh juga kau udah hebat kau di kampung. Iya Pak. Gak bicara sama aku. Iya Pak. Dia ucap dari sini, Pak Pendeta, Pak Sembolon, minum dulu katanya. Karena berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada kepalsuan. Perbuatan Tuhan, malaikat Tuhan akan turun naik menjaga kita. Di desa lagi Tuhan. Pernah juga ditempatkan Tuhan saya di hutan. Ada satu keluarga di sana. Sudah bosan aku melihat wajah-wajah manusia ini. Apa bosan aku di desa lagi di hutan ini lagi Tuhan. Waktu nyanyi saya menjadi enak. Tidak tahu Tuhan. Ada satu keluarga di sana, di hutan sana. Memang hampir tim saya di sana terus. Terakhir, nggak ada lagi di situ mereka, bukan salah Tuhan. Masuk di hutan itu kebetulan ada basecamp orang Aceh. Sudah jalanan. Naik sepeda motor, kapalnya duduk sini. Saya gas, paling 30 meter sampai. Lampu sorot kereta, paling 1 tiang listrik. Sepatu yang baru, harga 290.000, 300.000-nya, recording 10.000. Hilang semua. Jalan aku, Tuhan hanya satu kuminta kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil saya, menuntut saya, memberitahukan siapa Yesus, siap Tuhan. Dalam motor adalah basecamp orang Aceh.
Ingatnya saya sudah berlumpur. Dari mana Pak katanya? Pikirnya saya teroris. Tangkap situ, ya apa? Gara-gara kalian lalu ada di sini. Nah, kenapa banyak Pak katanya? Mereka sudah habis kerja, ambil air putih dulu pulangkan. Dia mulai minum, mereka sudah siap mandi. Kenapa rupanya Pak katanya? Gara-gara kalian lalu ada di sini untuk memberitahukan kabar keselamatan ini, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Ketika saya sampaikan itu, mau pikir apapun persoalannya Tuhan, yang penting mau pasal yang mati tahu itu. Jadi saudara, ketika sudah sampai di sini, yang saya apa kali Pak, sudah motor diantar lagi. Yang kan sudah motor ini, lihat di sepatu tidak ada, nggak nampak lagi. Oke lah nggak apa-apa, dibersihkan mandi. Kebetulan ada air terjun di sana. Dan saya jam 12 selain hitungan ibu dunia yang bisa tembus kabar, bisa bangun. Jangan aku sendiri. Sungguh indah kau Tuhan. Cari wajah Tuhan. Orang yang dipanggil pasti mencari Tuhan dengan Aku sebagai Pak Sirai 1 jam, tak sampai 1 menit dah.